Perkenalkan, nama saya Dewanti Tulandi. Puji Tuhan, saat ini saya berkuliah di salah satu universitas swasta yang ada di Sulawesi Utara. Dan karena tuntunan Tuhan, saya sudah semester 6 dan mengambil jurusan keperawatan. Ketika saya tamat SMA di tahun 2020, saya berencana untuk melanjutkan pendidikan saya di bangku perkuliahan. Dan seperti yang kita tahu bersama, di tahun 2020 sedang gencar-gencarnya dengan virus corona. Sehingga pemerintah memberikan kebijakan untuk lockdown karena virus corona itu sudah sampai ke Indonesia, bahkan ke desa-desa. Dengan kebijakan pemerintah yang seperti itu, saya merasa bosan berada di rumah saja. Dan saya teringat dengan satu kegiatan orang muda, di mana dalam kegiatan itu membutuhkan komitmen 1 tahun untuk melayani Tuhan dan melayani sesama. Ketika saya teringat dengan komitmen itu, saya mulai bergumul, saya mulai berdoa, dan saya memberanikan diri untuk bertanya kepada kedua orang tua saya meminta izin mengikuti kegiatan tersebut. Saya terlahir dalam keluarga yang sederhana dan setia kepada Tuhan. Saya anak keempat dari 4 bersaudara. Ketiga kakak saya sudah menikah, tinggal saya sendiri dan kedua orang tua saya yang tinggal di rumah. Ketika kami makan bersama, saya memberanikan diri untuk menyampaikan keinginan saya kepada kedua orang tua saya. Di saat saya menyampaikan keinginan saya untuk mau mengikuti kegiatan pelayanan orang muda ini, orang tua saya tidak mengizinkan saya untuk mengikutinya. Mendengar hal itu, secara pribadi saya merasa sedih dan kecewa, karena untuk pertama kalinya saya mau meminta sesuatu yang saya anggap itu hal yang baik, tapi tidak diizinkan oleh kedua orang tua saya. Saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya rindu mau mengikuti kegiatan ini. Saya rindu mau melayani Tuhan dan juga mau melayani sesama. Ketika Tuhan mau mengizinkan saya untuk melayani-Mu, bantu saya. Tolong luluhkan hati kedua orang tua saya untuk mengizinkan saya mengikuti kegiatan tersebut. Saya pun tetap berdoa, bergumul, dan untuk kedua kalinya, saya memberanikan diri untuk kembali bertanya kepada kedua orang tua saya meminta izin mengikuti kegiatan tersebut. Ketika saya bertanya kembali, saya di dalam hati berdoa, Tuhan, tolong luluhkan hati orang tua saya. Dan saya yakin jawaban dari orang tua saya itu adalah jawaban doa dari doa-doa dan pergumulan saya. Di saat saya menyampaikan isi hati saya bertanya kepada mereka. Mereka menjawab, ayah saya berkata, "Apa benar kamu mau mengikuti kegiatan tersebut?" Saya langsung spontan bilang, "Iya, saya mau mengikuti kegiatan tersebut. Saya mau melayani sesama, saya mau melayani Tuhan." Mendengar hal itu, orang tua saya setuju dengan apa yang saya katakan. Di dalam hati saya senang. Saya senang karena sudah mendapatkan persetujuan dari orang tua saya, tapi di sisi lain saya merasa sedih. Karena saya harus meninggalkan kedua orang tua saya, walaupun hanya 1 tahun untuk mengikuti pelayanan, tapi itu membuat saya merasa sedih. Ketika saya melakukan pelayanan, ada banyak hal yang saya rasakan. Bagaimana hebatnya Tuhan, bagaimana tuntunan Tuhan, bagaimana kuasa Tuhan yang sungguh nyata dalam kehidupan saya.
ketika saya melayani, saya dipertemukan dengan ibu yang mengalami sakit. Dan dengan pertolongan Tuhan, Tuhan memampukan saya untuk merawat ibu itu, yang dimana saya sadar dengan keterbatasan saya sadar saya hanya lulusan SMA dan saya tidak ada pengalaman dalam merawat seperti perawat. Tapi karena tuntunan Tuhan, lewat hal yang sederhana yang Tuhan buat dan perawatan yang sederhana yang saya lakukan, dengan pertolongan Tuhan ibu itu sembuh. Semua karena pertolongan Tuhan itu yang saya rasakan. Ketika saya menyelesaikan pelayanan saya, Tuhan membawa saya untuk datang berkuliah di salah satu universitas swasta yang ada di Sulawesi Utara. Dan sebelum saya berkuliah, Tuhan menyediakan tempat untuk saya bekerja. Dan ketika saya mau mendaftar dalam perkuliahan, Tuhan membuat semua ketika saya mau mendaftar itu berjalan dengan lancar. Saya merasa bahwa tuntunan Tuhan itu sungguh nyata. Ketika saya mau benar-benar mengasihi Tuhan, mau melakukan pelayanan, dan menyerahkan setiap pergumulan saya kepada Tuhan. Ketika saya sudah berkuliah, tiba di titik di mana saya bergumul dengan uang pendaftaran. Bagaimana saya mau mendaftar lagi di semester berikutnya, dan saat itu saya sudah tidak punya uang sama sekali. Saya berdoa, saya bilang ke Tuhan, Tuhan tahu apa yang saya gumuli saat ini. Tuhan tahu saya sudah tidak punya apa-apa. Orang tua saya sudah berjuang, dan saya sudah tidak punya uang untuk mendaftar. Ketika saya selesai berdoa, saya bertemu dengan seseorang yang saya yakin dan percaya orang itu adalah utusan Tuhan, dan orang itu mengerti apa yang saya rasakan. Dia bilang, "Kamu mau ikut program beasiswa?" Ketika saya mendengar hal itu, saya tertarik, dan saya pun ikut program beasiswa tersebut. Dan hebatnya Tuhan, saya diterima dan saya mendapatkan beasiswa berprestasi. Penyertaan Tuhan sempurna. Rancangan Tuhan penuh damai yang saya rasakan dalam kehidupan saya. Ketika saya merasa tidak mampu, ketika saya merasa tidak sanggup, Tuhan mampukan dan sanggupkan saya. Dan benar, di dalam firman Tuhan, di dalam Yesaya 41 ayat 10 mengatakan, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Dan itulah yang saya rasakan. Ketika saya merasa takut, ketika saya merasa bimbang, bagaimana ini? Apakah saya akan kuliah? Tuhan buka jalan, dan Tuhan memberikan jalan keluar di balik setiap pergumulan yang saya rasakan saat itu. Saat ini, saya mau mengajak kita semua, umat-umat Tuhan dimanapun berada, ketika kita dalam pergumulan, ketika kita dalam masalah apapun yang seakan-akan kita merasa bahwa kita tidak mampu, kita tidak sanggup, ingat, ada Tuhan yang mau dan akan menolong kita ketika kita mau menyerahkan setiap pergumulan kita, apa yang kita rasakan. Dan janji Tuhan akan meneguhkan, bahkan akan menolong, dan bahkan akan menyediakan setiap apa yang kita butuhkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kiranya lewat kesaksian hidup saya boleh memotivasi kita semua untuk mari menyerahkan setiap pergumulan kita kepada Tuhan, karena hanya bersama Tuhanlah
kita akan mendapatkan jalan keluar di balik setiap pergumulan kita. Tuhan memberkati kita semua. Menjadi doa dan harapan saya.